Kami tidak memberikan kesan apapun, penilaian ada pada penonton. Kami hanya berusaha sebanyak mungkin memberikan informasi. Halo dulur, yang sukanya ngempi alias ngadem pikir. Mungkin karena pusing banyak pikiran, mikir angsuran, mikir kerjaan, maupun mikir masalah asmara. Video kali ini kita ngadem pikir sekaligus belajar tentang sejarah di perpustakaan, museum, dan makam Bung Karno, yaitu sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Wisata bersejarah ini berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Bendogerit, Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Untuk pengendara roda 4 telah disediakan tempat parkir di parkiran makam Bung Karno atau biasa disebut PIPP, yaitu Pusat Informasi Perdagangan dan Pariwisata, yang berada sekitar 1 km dari lokasi wisata. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 bisa diparkir di parkiran sekitaran lokasi wisata. Untuk tarif parkir mobil adalah Rp10.000, sedangkan untuk kendaraan bus adalah Rp15.000. Di sini tidak ada petugas parkir. Dulur bisa parkir sesuka hati, asalkan tetap tertib dan tidak menghalangi jalan kendaraan yang lain. Di sini terdapat toilet, tempat persewaan permainan anak, pusat kuliner, dan juga pusat oleh-oleh khas Blitar yang berada di bagian timur. Ada buah-buahan khas Blitar seperti nanas dan belimbing. Ini adalah toilet yang berada di bagian barat tempat parkir. Ada juga toilet bagian selatan maupun timur. Karena cuaca yang panas dan waktunya makan siang, kita makan dulu dulur sambil minum air kelapa. Untuk menuju lokasi wisata, selain jalan kaki, kita juga bisa sewa becak yang dikelola oleh Paguyuban Becak Wisata Kota Blitar. Untuk tarif sekali jalan adalah Rp15.000, untuk pulang pergi adalah Rp25.000. Karena lokasi yang lumayan jauh dengan kondisi cuaca yang panas,
kita putuskan untuk naik becak. Bung Karno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah oleh ayahnya menjadi Sukarno. Nama Karno diambil dari tokoh pewayangan dalam kisah Mahabharata yang merupakan panglima perang dan merupakan kakak dari Pandawa 5. Sedangkan tambahan awalan Su memiliki arti baik. Di sepanjang jalan menuju lokasi, kanan kiri terdapat kios oleh-oleh berupa kaos, mainan, pernak-pernik, cenderamata maupun jajanan khas Blitar. Di lokasi wisata, dulur bisa membeli bunga untuk ditabur di makam seharga Rp10.000 untuk 3 bungkus. Untuk masuk lokasi perpustakaan dan museum gratis. Perpustakaan dan Museum Bung Karno diresmikan pada tahun 2004. Kita masuk ke Perpustakaan Bung Karno yang berada di gedung sebelah kanan. Perpustakaan ini menyimpan hingga 68.000 judul buku dengan 171.000 eksemplar dan koleksi langka mencapai 4.500 buku. Pertama, koleksi khusus berupa biografi Bung Karno, buku karya Bung Karno, buku tentang Bung Karno, dan buku tentang koleksi lukisan dan patung Bung Karno. Kemudian koleksi referensi berupa kamus, elektronika, fisika, kimia, komputer, filosofi, ensiklopedia, dan sebagainya. Ini tangga menuju lantai 2, bisa juga menggunakan lift. Selanjutnya koleksi umum, berupa karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, kesenian, olahraga, sejarah, dan geografi. Ada juga terbitan berkala seperti koran, majalah, dan tabloid. Selanjutnya kita ke gedung sebelah, yaitu Museum Bung Karno. Di pintu masuk kita akan bertemu dengan lukisan fenomenal Bung Karno. Lukisan karya I.B. Said yang dibuat pada tahun 2001 ini fenomenal dan menjadi daya tarik tersendiri di tempat wisata ini. Karena lukisan terlihat berdetak di bagian dada sebelah kiri Bung Karno, layaknya jantung yang berdetak, sehingga membuat lukisan ini seperti hidup. Ada masyarakat yang mengaitkan fenomena ini dengan mistis dan magis. Ada juga yang berpikir logis dikaitkan dengan berbagai faktor seperti pengaruh angin maupun komposisi atau gradasi lukisan. Selain lukisan-lukisan, terdapat foto, patung, serta benda-benda sejarah terkait dengan Bung Karno, seperti jam tangan kesayangan beliau, baju, peci, kacamata, minyak wangi, koper yang sering dibawa keluar masuk penjara, benda-benda pusaka seperti keris dan gong.
Sebelum menuju ke makam, di sebelah perpustakaan terdapat warung yang menyediakan makanan maupun minuman. Di belakangnya terdapat toilet, musola, dan tempat ngopi dan merokok. Ini musolanya dan ini toiletnya. Di sini juga ada penjual souvenir dan cindera mata. Makam Bung Karno atau biasa disebut dengan MBK. Ratusan ribu peziarah baik rohani maupun politik mengunjungi makam Bung Karno setiap tahunnya. Bung Karno dimakamkan di pemakaman umum di Kota Blitar pada tahun 1970. Kemudian di masa Orde Baru, tepatnya tahun 1979, pemakaman direhabilitasi dengan desain arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo. Kemudian dibuka kembali bersama dengan dibangunnya perpustakaan dan museum Bung Karno dan diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Untuk pengunjung yang tidak berniat masuk ke area makam, bisa langsung keluar di pintu sebelah barat atau sebelah kiri. Di sini ada juga monumen Gong Perdamaian. Selain penjual mainan, di depan pintu makam terdapat penjual es legendaris Blitar, yaitu es drop. Untuk pengunjung yang masuk makam diwajibkan membeli tiket masuk seharga Rp3.000 per orang. Ketika masih hidup, Bung Karno telah mewasiatkan untuk dikuburkan di pemakaman umum sekitar Istana Bogor. Namun pemerintah Presiden Soeharto memilih Kota Blitar sebagai tempat pemakaman Bung Karno, bersebelahan dengan makam ibunya, yaitu Ibu Ida Ayu Nyoman Rai, yang ditetapkan melalui Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Hal itu menyebabkan protes dari keluarga besar Soekarno. Belakangan dalam autobiografinya Soeharto menyatakan bahwa keluarga besar Soekarno berselisih paham tentang lokasi pemakaman tersebut pada waktu itu, sehingga Soeharto memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar bersebelahan dengan makam ibunya, karena hubungan beliau yang dekat dengan ibunya semasa hidup. Selain itu, sejarawan menganggap bahwa langkah Soeharto memutuskan lokasi makam yang jauh dari Jakarta agar tidak terlalu dekat dengan pusat politik. Pintu keluar berada di sebelah timur. Di sepanjang jalan keluar terdapat penjual.
mulai dari souvenir dan cindera mata, baju dan kaos, dan makanan oleh-oleh khas Blitar. Nah, kita sudah keluar dari lokasi makam dulur. Saatnya menemui jemputan abang becak untuk kembali ke parkiran atau PIBP. Demikian dulur video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngempi.